Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li akhihil muslim ma yuhibbuhu li nafsihi minal khairi, yang artinya tidak beriman salah seorang hamba sehingga ia mencintai saudara muslimnya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri minal khairi, dalam kebaikan. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya kita itu iman kita akan bagus, iman kita akan sempurna kalau seandainya kita itu mencintai saudara muslim kita sebagaimana kita suka, sebagaimana kita cinta terhadap kebaikan di dalam diri kita. Jadi kita harus berusaha bagaimana agar saudara muslim kita itu baik di dunia maupun baik di akhirat. Baik di dunia tentu ialah hal yang wajar, hal yang biasa, dan baik itu kaum muslimin maupun non muslim biasanya itu terjadi. Namun penting juga untuk kita perhatikan kebaikan di akhirat yang tidak nampak di dunia ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebutkan seorang mencegah dari seorang lain berbuat zalim itu termasuk menolong, dan ini termasuk bentuk cinta, kepedulian kita terhadap saudara muslim kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman, yang artinya tolonglah saudara muslimmu zaliman, baik ia berbuat zalim, aw mazluman ataupun ia dizalimi. Maka para sahabat bertanya, salah seorang sahabat bertanya, hada nansuruhu mazluman wa kaifa nansuruhu zaliman. Salah seorang sahabat bertanya, kita menolong saudara muslim kita ketika dizolimi, ini adalah hal yang biasa begitu. Wa kaifa nansuruhu zaliman, dan bagaimana kita menolongnya ketika ia berbuat zalim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tamna'uhu minadz zulmi, engkau mencegahnya dari perbuatan zalim, itu adalah termasuk menolong saudara muslim kita yang menzolimi orang lain. Jadi contoh misalkan ketika kita melihat ada seorang yang ingin mengganggu saudara muslim yang lain, kemudian kita cegah, dia berusaha untuk kita cegah, itu bukan sekedar kita menolong orang yang akan dizolimi tersebut, namun kita juga menolong saudara muslim kita yang akan menzolimi. Termasuk juga kita, seandainya kita mau berbuat zolim, misalkan kita akan mempermalukan orang lain atau mengejek orang lain atau mungkin mengambil barang orang lain, termasuk perbuatan zalim. Namun ada sahabat muslim kita, saudara muslim kita yang mencegah kita melakukan hal tersebut, jangan berburuk sangka terhadap dia. Jangan sampai kita suudzon terhadap dia dan kesal terhadap dia. Sejatinya ia sedang menolong kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk unsur akhaka, tolonglah saudara muslimmu zaliman aw mazluman, baik itu ia menzolimi ataupun ia sebagai korban yang dizolimi. Mengapa ini termasuk perbuatan menolong? Perbuatan zalim sejatinya orang yang menjadi korban di dunia terlihat memang itu adalah satu kerugian, tentu kita akan menolongnya. Lalu bagaimana dengan orang yang menzolimi? Ini justru pertolongan kita yang lebih besar, karena balasan dari orang yang menzolimi nanti di akhirat ia akan digantikan dosanya. Orang yang menzolimi akan memberikan pahala kepada orang yang dizolimi, dan orang yang dizolimi akan mengambil pahala orang yang menzolimi. Oleh karenanya ini termasuk menolong. Mengapa demikian? Ya, kita menolong di dunia, menolong juga di akhirat. Di dunia kita menjaga hubungannya tetap baik dengan saudara muslimnya, atau mungkin na'udzubillah kita misalkan akan menzolimi orang lain, ada yang mencegah kita, maka kita telah ditolong baik itu dunia maupun akhirat. Di dunia kita ditolong agar hubungan kita baik dengan saudara muslim kita yang lain, dan juga nanti di akhirat kita ditolong agar nantinya amal ibadah kita tidak diambil oleh orang yang kita zalimi, dan dosa-dosa mereka tidak diambil oleh kita, na'udzubillah. Oleh karenanya perlu kita sama-sama saling mengajak kepada kebaikan, saling memperingati, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, saling mengajak, menyeru kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran. Demikian yang dapat saya sampaikan, singkat saja karena waktu kita singkat.
Intinya adalah yang penting kita bisa saling mengingatkan dan juga saling mengamalkan. Walaupun singkat tapi bisa kita amalkan, itu jauh lebih baik daripada panjang namun kita tidak perhatikan dan bahkan tidak kita amalkan. Semoga bermanfaat.